liyubayyina, supaya memberi penjelasan Sayyidina Umar linnasi kepada manusia, annat tawassula, pada sesungguhnya bertawassul bi ghairin nabi, dengan selain nabi, jaizun itu boleh, wala haraja, dan tidak ada kebahayaan fihi di dalam tawassul bi ghairin nabi. Mon Sayyidina Umar tawassul ke kanjing nabi terus, deki orang bakal andi pemahaman bahwa tawassul ke selain kanjing nabi tak oleh. Makanya di saat itu Sayyidina Umar tak tawassul ke kanjing Nabi, tapi tawassul ke Sayyidina Abbas. Itu untuk menerangkan bahwa tawassul ke selain kanjing Nabi pokok orang saya ini ketaan apa. Ini ke pertama alasannya. Alasan kedua, wa inna ma khassa, dan hanya menghususkan Sayyidina Umar al-Abbas pada Sayyidina Abbas min sairi sahabati, dari semua sahabat. Kenapa yang dipilih Sayyidina Abbas? Sahabat banyak. Li'idhari syarafi ahli baiti Rasulillah, untuk menampakkan kemuliaan keluarga Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Habib Zainal Abidin Al-Alawi Al-Husaini rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis salihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawassul, bertawassul. Soal ma makna tawassul, ma adalah apa? Makna tawassuli adapun artinya tawassul, bi ahbabillah, dengan beberapa kekasih Allah. Jim jawab at-tawassulu adapun tawassul bi ahbabillah, dengan beberapa kekasih Allah. Huwa adapun dia tawassul, ja'luhum, adalah menjadikan mereka wasitotan, pada perantara, ilallahi, menuju Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, fi qada'il hawaiji, di dalam menunaikan beberapa hajat. Lima, karena sesuatu sabata yang telah tetap lahum kepada mereka, indahu, di sisi Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, apa yang tetap di sisi mereka, untuk mereka di sisi Allah, minal qadri, dari pangkat, wal jahi, dan kedudukan, ma'al ilmi, beserta tahu, bi annahum, dengan sesungguhnya mereka, abidun, adalah beberapa hamba, wa makhlukuna, dan beberapa makhluk, lillahi, milik Allah, walakinnallaha, dan tetapinya Allah, qad ja'alah, adalah sungguh telah menjadikan Allah, hum, kepada mereka, mazahira, pada beberapa simbol, likulli khairin, untuk setiap kebaikan, mazahira, pada beberapa simbol, likulli khairin, untuk segala kebaikan, wa barakatin, dan barakah, wa mafatiha, dan beberapa kunci, likulli rahmatin, untuk setiap rahmat. Jadi hukum tawassul, apa artinya tawassul dengan kekasih-kasih Allah? Maksudnya tawassul dengan kekasih Allah nika menjadikan mereka sebagai perantara kita menuju Allah. Oleh nama? Oleh. Kenapa? Karena Allah mengakui, Allah nika menetapkan, mengakui, Nabi Muhammad mengakui bahwa orang-orang yang menjadi simbol kebaikan nika apa? Punya kedudukan di sisi Allah. Pan pada bahasa fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, dawuh Gusti Allah, orang-orang seistimewa kelak fi maq'adi sidqin, mereka punya kedudukan sidik, semak ban Gusti Allah, atau bahasana fi ma'iyatillah, bersama dengan Allah. Artinya kebaikan-kebaikan mereka ini diakui Allah, diakui Al-Quran. Makanya boleh kita tawassul kepada mereka. Dalam artian tawassul nika kita mau menuju Allah cuma mencari perantara. Lah perantara nah kekasih-kekasih Allah nika. Fal mutawassili, maka adapun orang yang bertawassul, fil haqiqati, di dalam hakikatnya, la yas'alu, adalah tidak meminta mutawassil, hajatahu, pada kebutuhannya mutawassil, illa minallahi, kecuali dari Allah. Wa ya'taqidu, dan meyakini mutawassil, annallaha, pada sesungguhnya Allah, huwa dia Allah, al-mu'ti, adalah zat yang memberi,
wal mani'u dan dat yang mencegah duna siwahu tidak selain Allah. Nah, orang yang tawassul ini kan yakin pon, saya beri, saya nyegah ini kebagun Gusti Allah, benih kekasih Gusti Allah. Kita yakin yang memberi tetap Allah, yang melarang, yang mencegah juga tetap Allah. Wa inna nama taqaddama dan hanya maju mutawassil ilaihi menuju Allah. Wa inna ma taqaddama dan hanya maju mutawassil ilaihi menuju Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah. Dia maju bil mahbubina dengan orang-orang yang dikasihi ladaihi di sisi Allah. Likaunihim karena adanya mereka akroba adalah lebih dekat minhu daripada mutawassil ilaihi kepada Allah. Karena mereka lebih sama ketika orang mau bertemu DPR, mau bertemu presiden, mesti badan apa? Apa nyaman guys? Nggak sekretaris atau apa? Ajudan tak bisa langsung atau motibi tak bisa, ki harus berjanji, harus ber laporan perjanjian ke ajudan. Fahuwa maka adapun dia Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah yakbalu adalah pasti menerima atau yakbalu adalah menerima Allah doa'ahum pada doanya mereka al-mahbubin wa syafa'atahum dan pertolongannya al-mahbubin limahabbatihi karena cintanya Allah lahum kepada al-mahbubin wa limahabbatihim dan karena cintanya al-mahbubin lahu kepada Allah. Tuan aku leban bian kan belum tentu eterema, tapi mun tuan kekasih Allah pada nabi aulia ini kan benyakan eterema, makanya lebat mereka. Wallahu nadapun Allah yuhibbu adalah mencintai Allah al-muhsinina pada orang-orang yang berbuat baik ki mereka. Wa yuhibbu dan mencintai Allah al-muttaqina pada orang-orang yang bertakwa. Ini kan yang Al-Qur'an. Allah yuhibbul muhsinin. Allah senang ke orang-orang yang takwa. Yang mana orang senang mon minta kan pasti beri cek kekasih. Wa fil hadisil qudsi dan di dalam hadis al-qudsi yaqulu berkata Allah tabaraka maha baik Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah. Dabuna Gusti Allah nang hadis qudsi wala yazalu abdi. Wala yazalu dan selalu abdi hambaku yataqarrabu adalah mendekatkan diri abdi. Ilayya kepadaku bin nawafili dengan beberapa ibadah sunnah. Hatta uhibba sampai mencintai aku kepada abdi. Faida ahbabtu maka jika sudah mencintai aku kepada abdi, kuntu maka ada aku sam'ahu adalah pendengarannya abdi. Alladhi yasma'u yang bisa mendengar abdi bihi dengan alladhi. Wa basarahu dan penglihatannya abdi alladhi yabsuru yang bisa melihat abdi bihi dengan alladhi. Wa yadahu dan tangannya abdi allati yabtisu yang bisa memukul abdi biha dengan allati. Warijlahu dan kakinya abdi allati yamsi yang berjalan abdi biha dengan allati. Jadi dabun Gusti Allah nang hadis qudsi engkau ri andi hamba-hamba selebur mesemak kangko dengan perantara ibadah-ibadah sunnah. Sampai eki cintain ben kok. Mulang kok cinta maka pendengarannya dia pendengaranku, penglihatannya penglihatanku, tangannya tanganku, kakinya kakiku. Artinya apa? Keramat. Oke, berdesi perkara jauh bisa geding, perkara jauh bisa yolatin. Sami misalnya nih kepada hadis neng kitab Bidayatul Hidayah karangna Ibnu Katsir suatu saat Sayyidina Umar jadi khalifah. Nika Sayyidina Umar ngirim utusan perang. Sayyidina Umar tak ngirim utusan perang dan waktu itu Sayyidina Umar Jumatan akhutbah Jumat. Tiba-tiba Sayyidina Umar pertengahan khutbah tiba-tiba ngangkat suara. Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Sariyah. Waktu itu tentaranya dipimpin oleh orang namanya Sariyah bin Zanim. Sariyah bin Zanim ad-Du'ali al-Kinani. Ya Sariyah al-Jabal. Sariyah. Ke gunung, ngitek gunung. Lah orang yang diperintahkan perang, yang diketuai oleh Sariyah bin Zanim ini ngiding ke suara Sayyidina Umar. Padahal berdariwayat waktu itu jaraknya sekitar 500 farsakh.
Satu farsah nih kah 3 mil. Samil nih kesana apa? 2 kilo. Hah? Samil nih kesana berapa kilo? Niki 500 farsah. Safarsa biasanya normalnya 5 kilo. Farsa ini kan normalnya 5 kilo. Berarti 5 kali 500 kenapa? 2.500. Hah? 2.500 kilo. 2.500 kilo kanto kama. Hah? Jakarta PP. Angkep ke Aceh. Lebih, tak ada Pak. Jambi. Jadi dari Sayyidina Umar bade yang punten, tentara perang bade Jambi. Sekitar. Ini ke bisa merang. Ya Saria Al-Jabal, ngitek-ngitek Saria kibabaan. Pasukan perang ngabaan kiba pengitek ke gunung. Ban mentak ngitek ke gunung kalah. Karena waktu itu tentara perang Islam, utusannya Sayyidina Umar ini ada di tengah, dikelilingi gunung. Musuh pun nyaman nyerang, mereka ada di tengah. Akhirnya Sayyidina Umar merasa dari Gusti Allah, beri perasaan ban Gusti Allah, baan tentara nah soro ke gunung. Mon pak gunung enggak tengahan ada kalah. Bener akhirnya entar ke gunung menyatu nyerang dari sisi gunung. Jadi saat panah nyerang ngitek ke gunung, nyerang boleh. Dan sempat kalah awalnya. Jadi di saat Sayyidina Umar khutbah ngajak serong ngitek ke gunung, nyerang dari gunung. Setelah itu salah satu dari ada orang datang, ada orang datang utusan dari Jambi gini kah? Dari anggap Jambi. Dari tentara perang. Pada utusan thumma qadimar Rasulul Jais fasa'alahu Umar faqala. Terus mereka Sayyidina Umar masih perang. Faqala ya Amirul Mukminin huzimna. Kita awalnya kalah Sayyidina Umar. Fa bainama nahnu kadzalik, di saat kita kalah, id sami'na munadiyan ya Sariya al-Jabal. Ya Sariya al-Jabal sampai 3 kali. Kita kalah, tiba-tiba kita mendengar suara. Sariya ban benak buana ngitek ke gunung. Fa asnadna zuhurana bil jabali fahazamahumullah. Terus kita ngitek ke gunung, nyerang dari satu sisi dan akhirnya kita menang. Fakila li Umar, ya orang-orang saya pengkir Sayyidina Umar mator, innaka kunta tasihu bidzalik. Kan panjenengan sing ngolok Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar tak mator, yang kok jadi sing ngolok. Ten king sahabat selain saya mator. Kan panjenengan Sayyidina Umar saya ngolok. Tiba-tiba tepan khutbah pas aku wak ya Sariya al-Jabal. Keramat asli niki. Karena orang keramat nika kudu banyak ngelakoni ibadah sunat. Intina nika wala in sa'alani, mun saya pembahasan mungkin nika intina. Wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adzani la u'idhanna. Wala in sa'ala, dan jika meminta abdi ini kepadaku la u'tiyanna, maka sungguh akan memberi aku kepada abdi. Wala in ista'adza, dan jika meminta pertolongan abdi ini kepadaku la u'idhannahu, maka sungguh akan menolong aku kepada abdi. Gusti Allah ada butibi nang hadis qudsi. Montang kebulaan selebur ibadah sunat sampai agi cinta engkau, minta kang kok ben kok pakuni beri. Minta pertolongan kang kok, minta perlindungan ben kok pakun ilindungin. Nah, mangkana bertawassul kepada orang-orang yang seperti itu, yang sudah dicap oleh Allah ketika adwai terema, ketika minta perlindungan ilindungna itu disyariatkan. Mereka berarti lebih dekat daripada kita. Kita ini kan ibadah sunat itu pun kening bitong. Paling aduha seminggu 2 kali, atau seminggu sekalian. Ini orang-orang si ibadah sunat itu pun luar biasa. Kan gelak dah buna musannif nih kak. Kita bertawassul dengan orang-orang yang dicintai Allah likaunihim aqraba minhu ilaihi, karena mereka lebih dekat daripada kita kepada Allah. Fahuwa ta'ala yakbalu du'aahum, dan Allah akan menerima doa mereka. Tapi hakikatnya orang yang saya tawassul atau mutawassil nih tak minta ke kenika, pakun minta ke Gusti Allah. Pada orang bantuan abalaga misalnya bantuan desa, abalaga carek atau abalaga apel. Aslinya kan tak minta ke apel, minta ke kelebun gitu kan. Aslinya minta ke kelebun, tapi karena abah tak semak ke kelebun abalaga apel gitu.
Tapi kenapa apel langsung bisa beri tanda tangan tanpa sepengetahuan kelebun, tanpa keputusan kelebun? Tak bisa, takun badan kelebun. Terus ke atas nggak gini sampai ke presiden. Sama. Hakikatnya minta tolong ke kelebun, tapi lebat apel. Hakikatnya orang Islam tetap minta tolong pada Allah dan yakin yang bisa memberi dan bisa mencegah hanya Allah. Cuma karena kita orang yang jauh dari Allah, raja susah, akhirnya mengedepankan orang-orang yang dekat kepada Allah. Ma hukmut tawassuli. Sin soal ma adalah apa? Hukmut tawassuli adapun hukumnya bertawassul bi ahbabillah dengan beberapa kekasih Allah Ta'ala. Jim jawab at-tawassul adapun bertawassul bi ahbabillahi dengan beberapa kekasih Allah Ta'ala ma tinggi Allah. Minan nabiyyin dari para nabi alaihi wassalatu wassalam wassalihin dan para orang soleh radhiyallahu anhum jaizun adalah boleh. Boleh hukumnya bi ijma'i man dengan kesepakatan ulama yu'taddu yang dianggap bi ijma'ihim dengan kesepakatan mereka. Orang-orang saya tak bisa yang kesepakatan na tak igrena meskipun ngojak tak oleh. Min ulama muslimin dari beberapa orang-orang alimnya orang muslim. Bal bahkan huwa adapun dia tawassul bi ahbabillah sabilul mu'minin adalah jalan orang-orang mukmin wa tariqu ibadillah dan jalan hamba-hamba Allah al-mardiyina yang diridhoi. Walam yazal dan selalu tawassul bi ahbabillah ma'rufan adalah diketahui salafan di zaman salaf wa khalafan dan di zaman khalaf. Salaf ni kan 300 ke atas. Ada yang mengatakan 500 ke atas. Jadi tahun 1 Hijriah sampai 300 Hijriah itu zaman salaf. 300 kebudi, 300 tung kebudi ni pun masuk khalaf sampai makin. Wa ma'luman dan diketahui lada kulli dinin di sisi setiap agama. Kapi kita usul kapi dari sahabat dari tabiin. Nah, cerita-cerita seri barin gasa. Di saat apa Sahal bin Sa'ad, terus ceritanya Ummu Sulaim, ceritanya Ummu Salamah, terus cerita Nansera boleh beri Asma binti Abi Bakar, semua kan sama tawassul. Tabarruk tawassul. Sin soal kaifa biman za'ama. Kaifa bagaimana biman dengan orang za'ama yang menyangkaman annat tawassula pada sungguhnya tawassul syirkun adalah syirik. Wa kufrun dan kafir. Wa annal mutawassilina dan sungguhnya orang-orang yang bertawassul musyrikuna adalah orang-orang musyrik wa kafiruna dan orang-orang kafir. Jim jawab. Jadi pada pertanyaan, terus ndak napa mak beda orang senyangka bahwa tawassul ini kesyirik. Berarti orang yang tawassul syirik atau kafir. Jawab la ibrata tidak ada. Tidak ada anggapan. Tak yangkep biman dengan orang syadda yang tergelincir dari kebenaran maksudnya. Wa faroko dan membedai man al jama'ata pada komunitas muslimin. Faza'amu maka menyangkaman annat tawassula man. Faza'amu maka menyangkaman annat tawassula pada sungguhnya tawassul syirkun aw haramun atau haram. Wa hakamu dan menghukumi man alal mutawassilin atas orang-orang yang tawassul. Bikaunihim dengan adanya mutawassilin musyrikin adalah orang-orang musyrik. Ini pendapat saya tak yang kep. Wahada dan adapun ini wadihul butlani adalah jelas kesalahannya, kebatilannya. Orang yang mengatakan orang tawassul ini ke kafir tapi syirik ini jelas salah. Kenapa? Li'annahu karena sungguhnya hada yuaddi akan menyebabkan hada ila ijma'i mu'dhamil ummah. Atau apa? Yuaddi adalah menunaikan asli lagi. Maksudnya tapi melukai atau merobohkan ila ijma'i hadhil ummah. Ila ijma'i mu'dhamil ummati pada kesepakatan kebanyakan umat Nabi Muhammad, mereka giring, mereka lukai alal haram atas melakukan keharaman, alal haram atas melakukan keharaman, awil isyraki atau musyrik, menyekutukan Allah. Kalau itu benar, tidak mungkin. Kenapa? Karena banyak orang yang tawassul, orang ahlu sunnah yang tawassul ini banyak dan kebanyakan, kelompok kebanyakan. Sedangkan kelompok kebanyakan kata Nabi ning hadis ribarin gasa
dijaga dari kesalahan atau maksum. Jadi umat Nabi Muhammad posisinya mereka ketika berkumpul sama seperti Nabi Muhammad. Sama dalam segi apa? Dalam segi maksum. Nabi itu maksum, tidak akan melakukan perkara haram, tidak akan melakukan perkara makruh. Nabi itu maksum. Umatnya Nabi Muhammad ketika berkumpul mereka juga maksum, tidak mungkin tersesat. Jadi tidak mungkin kalau mengatakan apa? Tawassul itu syirik selain alasan-alasan segala lagi. Wadzalika dan adapun itu ijma'u mu'dhamil ummah haram awil isyrak muhalun adalah muhal. Itu muhal li thubuti ismati hadhil ummati karena tetapnya dijaganya inilah umat al-Muhammadiyati yang berbangsa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad maksudnya minal ijma'i mereka dijaga minal ijma' dari sepakat alat dolalati atas tersesat. Tidak mungkin umatnya Nabi Muhammad berkumpul banyak terus sepakat untuk melakukan kesesatan. Tak mungkin. Bihibari Rasulillah dengan habar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haitsu qala di saat berkata Nabi, Sa'altu Rabbi, sa'altu memohon aku Rabbi kepada Tuhanku. Dawuh kanjeng Nabi. Allah tajtami'ah. Pada hendaknya tidak berkumpul umatku ala dolalatin atas ketersesatan. Kanjeng Nabi nyaon Gusti Allah umatmu mun akumpul cek tersesat. Fa'a atau kemudian menjawab Allah ni kepadaku kepada sa'altu pada masalah. Masalah ini artinya permintaan. Ternyata permintaanku itu dikabulkan oleh Allah. Berarti ketika berkumpul umatnya Nabi Muhammad atas suatu pendapat ini tidak mungkin salah. Rawa meriwayatkan hukum pada hadis al-Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal wa Tabarani dan Imam Tabarani. Warawal Hakim dan meriwayatkan Imam Hakim an Ibni Abbas dari sahabat Ibnu Abbas marfu'an dengan hadis marfu'. Meriwayatkan kan nikah. La yajma'u tidak akan mengumpulkan Allahu Allah nikah dawuh kanjeng Nabi. Ummati pada umatku ala dolalatin atas ketersesatan abadan selamanya. Tang umat tak kira berkumpul dalam keadaan tersesat dawuh kanjeng Nabi. Warada dan datang juga ma ra'ahul muslimuna hasanan. Ma adapun sesuatu ra'a yang berpendapat hu kepada ma atau yang melihat hu kepada ma al muslimuna orang-orang muslim hasanan pada kebaikan pada dianggap baik fahuwa maka adapun dia ma indallah di sisi Allah hasanun adalah baik. Dan itu dibiarkan oleh ulama, bahkan dilakukan beniwerak dibiarkan. Berarti yang dianggap oleh orang kebanyakan orang muslim baik, kenika mungku Allah juga baik. Sami pada benar nikah. Orang asolat berjamaah, laki bini. Seharusnya aturan secara fikih, marina imam orang laki, kan? Marina orang laki orang bini. Tapi langker orang-orang ahli sunnah se-Indonesia rata-rata kanan laki, kiri bini. Secara hukum fikih gak sah. Kalau tidak sesuai aturan, maka semua tidak mendapat pahala jamaah. Mun secara hukum fikih pas orang ngimamin budina laki kanan kiri nabi bini. Maka makmumnya si kedua nih kah tak oleh kenjerna berjamaah. Tapi karena engki ulama kita ijtihad, mun selake esabe yade, sebini esabe budi pamole na babaja. Engki kan? Berarti satu ruangan kan? Mun mulai babaja karena sulit diatur. Engki mun lambat di zaman Rasulullah, di zaman sahabat itu diatur. Orang laki tak oleh keluar sebelum ring bini keluar kepi. Jadi saat asolat misalnya, berdereng bini berjamaah misalnya di zaman sahabat tadi. Itu leng laki tak oleh keluar dari musola, tak oleh atau oleh kebudi sebelum sebinian keluar kapi. Lah ulama kita berijtihad are bebeja mun sabe ada budi re bebeja. Akhirnya ijtihad kanan kiri itu setengah. Dalil apa gini kan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Suatu yang dianggap oleh mayoritas ulama muslim itu baik berarti di sisi Allah itu juga baik. Ben nyare bon selain nang pesantren ki nyareh langker masjid andin ahlus sunnah mesti laki nenge kanan bini nenge kiri padahal mereka semua tahu secara hukum fikih bisa menggugurkan fadilah jamaah makai majafatul mu'in kita fikih kepi pun
Itu mengatakan kalau aturan tidak sesuai aturan sunnah, maka mereka tidak mendapat fadilah jamaah. Tapi ternyata ulama kita ijtihad ngakini demi saddud dara'i, mencegah kemungkinan tidak baik. Wong kanan kiri baik kadang luar ki mon temun ki janjian awean sing ngak diki mari terawih misalnya ketemuan nih kamma. Niku padahal pun kanan kiri, nah boleh ada budi. Ada boleh bapak aja. Nah justru yang benar dalam bab ini kebanyakan ki orang-orang Wahabi. Kalau Masjid Wahabi sobung kanan kiri. Dan mereka benar. Masjid Wahabi kan mesti saya laki nang ya ada saya bilik nang budi mangkana nang Fajung masjid musala Fajung kasi kan laki ya ada budi bini kan karena memang riwayatnya seperti itu. Dan Abi di akhir hayatnya ijtihadnya nggak kenikah wis mak ajora yalah sinalang ko akabay etemor ya sesuai noro umum mah akabay masalah ibar engko noro aslina noro napa aturan aslina nih ya pendapat Abi. Tapi memang yang sunnah nggak kasa, yang benar-benar sesuai aturan fikih sesuai hadis gi lake yada budi bini. Berarti saya kanan kacir tak oleh fadilan jamaah. Dohirnya engki tapi mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Sin soal wahal alaihi dalalatun minal kitab. Jadi napa apa isa ilaku nireng alim nika aslina hazanah kinapa? Jadi hazanah keilmuan. Cuma beruntunglah orang yang berpikir ki orang yang tak pikir kita tolos tahun ning ari mak beda kanan kacir mak beda ada budi. Sin soal wahal alaihi dalalatun. Wahal dan apakah alaihi adalah untuk bolehnya tawassul. Dalalatun adapun ada dalil milal kitab dari Al-Qur'an. Tak ada dalil dari Al-Qur'an jeng mujak tawassul oleh mak kerta hibi. Jim jawab, "Na'am, iya beda." Amma adillatul kitab adapun beberapa dalil kitab alaihi atas tawassul faqauluhu. Maka adalah firman Allah Ta'ala ma tinggi Allah. Gusti Allah dabu ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ittaqu takwalah kalian takutlah kalian Allah kepada Allah. Wabtagu dan mencarilah kalian ilaihi menuju Allah alwasilata pada perantara. Wabtagu dan mencarilah kalian ilaihi menuju Allah alwasilata pada perantara. Dabun Gusti Allah ban mun entar kang kok nyari perantara, perantara terbesar ki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada maka adapun ini ayat amrun. Atau fahada maka adapun ini qauluhu ta'ala amrun adalah perintah minallahi dari Allah. Ta'ala ma tinggi Allah perintah bibtiga il wasilati dengan mencari perantara. Wahia adapun dia wasilah, perantara ini kenapa? Wahia adapun dia wasilah kulluma adalah segala sesuatu. Ja'ala yang telah menjadikan hu kepada Allah sababan pada sebab. Sesuatu yang Allah jadikan sebab lizulfa untuk dekat. Untuk mendekat indahu di sisi Allah. Bahwa sholat dan bisa menyampaikan hu kepada Allah. Ila qada'il hawaiji untuk menunaikan atau menghasilkan beberapa kebutuhan minhu dari Allah. Jadi saya kocak wasilah nih kan ki perantara sebab candengkan tuh sebab saben apa ngadetin adat bagus azyara hukum adat ki azyara minta tua minta aing ke para ulama nih kenyamanan tawassul nyari sebab karena aba rasa dosa rasa jauh dari pangeran maka nyari sebab sebisa mesemak apa ke Gusti Allah lebat orang-orang soleh sami perintah Gusti Allah wabtagu ilaihil wasilah sami ban kenika jadi ibadah al dalil al-Qur'an mun ban sing afalakina lanceng ya ayyuhalladzina amanu lanceng langsung afalaki wabtagu ilaihil wasilah maupun Gusti Allah dabu al-Qur'an wabtagu ilaihil wasilah atau bae kae ngai wasilah ya Al-Qur'an teh dabu wasilah orang re suruh nyari perantara.
Sin soal, halit tawassulu, apakah ada pun tawassul? Maksurun adalah hanya ada bila amal di beberapa amal fakot saja. Dunat dawat tidak di beberapa benda, tidak di beberapa dat. Dat ni ke benda, ki maksudnya makhluk sebada perengah, baik manusia atau benten ni dat. Tawassul itu apa hanya dengan amal atau bisa dengan barang juga meskipun arupa manusia, dat dengan. Jim jawab lah, tidak hanya amal. Karena hadis-hadis kan beda hadis beda orang lencelenan apa mengembara wallahu alam napa ojen napa akhirnya masuk ke gua tiba-tiba bedah beto keker pas neng lo banget gua sing ke orang seteloan sebeda dalam tak bisa keluar. Akhirnya mereka tawassul ke Allah. Ya Allah, dan gula pernah ala tingiring sepo dan gula sampai dan gula nikah susu mon merah susu dan gula make anak dan gula nangis ban gula tak beri. Kecuali ring sepo dan gula lastari nginom, lastari ada buruh anak dan gula paringin. Mon panjenengan ngangkep amal gak bisa ikhlas karena ajunan pabuka aki ya Allah. Bet tasibadiya dan kuah abuka. Deki situngna tawassul kelaban amalah atau tawassul kelaban amalah. Abuka sampai betona cek abukaan. Ini kan tawassul dengan amal. Misalnya empian pernah andi menurut empian ibadah kenikah ikhlas. Silahkan empian berdoa ya Allah dan gula pernah neng bulan Ramadan asolat tahajud. Sobung orang seneng alih dan gula ikhlas karena ajunan. Mon lakar yang kepikhlas sareng ajunan kelaban ibadah kak desa dan gula teronika ini tidak apa-apa. Namanya tawassul dengan amal. Dan ini saya tanya, kita tawassul itu hanya dengan amal, kenapa bisa dengan barang? Sesuatu yang ada datnya, baik manusia atau barang. Jawab la, enggak benih berakun amal. Fa innal ayat karena sungguhnya ayat amatun adalah umum. Fatasmulu maka mencakup ayat wasailal a'mali pada beberapa perantara amal as-solihati yang soleh wal ummali dan beberapa yang ahli amal as-solihina yang soleh-soleh ayat dawat yakni dengan beberapa dat al-fadilati yang unggul yang tak harus ke amal juga bisa bertawassul dengan orang-orang yang ahli ibadah soleh ke orang tak apa kan Nabi seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasairil aulia dan para wali al-muttaqina yang takwa-takwa. Amman adapun orang idda'a yang menuduh man atau mengaku man jawazat tawassuli pada bolehnya tawassul bil a'mali dengan amal saja dunad dawati tidak dat wa qasara dan meringkas man muradal ayati pada yang dimaksud ayat gela wabtagu ilaihil wasilah alal awali atas yang pertama dia hanya menganggap ibtagu ilaihil wasilah saya maksud wasilah ya amal benih orang benih bareng. Kalau orang yang mengatakan seperti itu berdakwah seperti itu fala dalila maka tidak ada dalil ala zalika atas itu. Oleh dimeban mak pas langsung ngocak si oleh para amal meloloh mon orang tak bareng tak bisa kebaik tawassul. Itu tidak ada dalilnya likaunil ayati karena adanya ayat mutlakotan adalah umum. Mutlakotan adalah mutlak maksudnya umum. Kan Allah ada bu al-wasilah perantara tak disebut perantara si amal tak disebut perantara si bareng atau orang berarti ya umum. Balhamluha bahkan adapun mengarahkan ayat al makna atas makna asani yang kedua maksudnya makna dat amal makna yang pertama dat makna yang kedua akrobu adalah lebih dekat li'annahu karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala amaro adalah memerintahkan Allah bittaqwa dengan takwa ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Jadi pertama Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Perintah kedua, carilah wasilah. Maka mengarahkan kata-kata wasilah kepada arti barang atau manusia itu lebih dekat. Kenapa? Karena di awal Allah sudah menyuruh takwa. Ibaratun adalah ungkapan an fi'lil ma'murat atau bahwa huwa adapun takwa ibaratun
Nika korang ki. Li'annahu subhanahu amara bit taqwa. Wa huwa korang wa huwa nih. Wa huwa adapun dia takwa ibaratun adalah ibarat an fi'lil ma'murati dari melakukan perintah. Wajtinabil manhiyati dan menjauhi beberapa larangan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah ibadah, jauhilah maksiat. Ini maksudnya takwa. Berarti amal. Fa idza fassarna, maka jika menafsiri kita ibtiga al wasilati pada mencari wasilah bil a'mali as-solihah, kita tafsiri bil a'mali dengan amal-amal as-solihati yang soleh, soro makan menjadi al-amru urusan fihi di dalam ibtiga il wasilah tikroron adalah mengulang-ulang wa ta'kidan dan hanya menguatkan. Terangakin ban gula marina. Walakin dan tetapi ida urida ketika dikehendaki bil wasilati dengan wasilah ad-dawatu adalah benda atau orang al-fadilatu yang unggul. Karena maka ada ibtigaul wasilah taksisan adalah keterangan baru. Taksisan adalah keterangan baru. Taksis mana aslinya membuat fondasi, maksudnya keterangan baru. Bahwa adapun dia taksis muqaddamun adalah didahulukan alat ta'kid di atas menguatkan keterangan. Bahwa adapun dia taksis muqaddamun adalah didahulukan alat ta'kid di atas menguatkan keterangan. Ini terangin bangul. Jadi Allah sudah memerintahkan takwa, ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Perintah kedua, ibtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Takwa itu amal. Takwa ini amal. Kenapa maksud amal? Melakukan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah. Ini kan amal berarti kan? Lah wasilah, kalau wasilah juga diartikan amal, karena beda orang sing ngocak bahwa wasilah kelaban bareng tapi orang tak oleh. Kalau wasilah juga diartikan amal, terus kenapa bisa neben perintah takwa? Petakwa baan pas nyareh wasilah. Berarti kan pada. Jadi gunanya menyebutkan kata-kata wasilah itu cuma takkid, menguatkan debu takwa. Tapi dua lafat ini, dua qodiyah ini artinya sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, situng. Wabtagu ilaihil wasilah. Ada dua perkara tapi artinya sama. Kalau memang wasilah IRTN amal, berarti pada bentakwa. Maka dari itu lebih baik mengarahkan arti wasilah ke keterangan baru, tak pada ben perintah si pertama. Itu namanya taksis. Mentro arti Nabi itu aban si pertama berarti artian bahwa wasilah itu mengambil perantara dengan dat, yang mana dat itu mencakup barang, mencakup orang. Kalau diartikan amal kan pada bentakwa. Berarti ada dua perintah tapi artinya situng. Kan lebih baik dua perintah artinya dua lakar dua perintah. Yang pertama takwa, wasilah dengan takwa dengan amalan. Yang kedua wasilahnya diartikan apa? Perintah wasilah diartikan apa? Dat, mencari lantaran kepada Allah dengan orang atau dengan benda. Ini kenyamanan taksis. Wa aidan dan juga fa innahu idza jaza. Wa fa innahu maka sesungguhnya keadaan idza jaza ketika boleh atau tawassul bil amali dengan amal. Maka unihi beserta adanya amal a'radun adalah beberapa sifat makhlukotun yang diciptakan. Makhlukotun ini kurang titik ini. Fadzawatu maka adapun beberapa dat al-mardiyatu yang diridhoi. Indallah di sisi Allah aula adalah lebih utama bil jawazi dengan dihukumi boleh. Mon amal baise kema amal resifat. Amal ini kan sifat manusia. Manusia di saat sholat dikatakan dia orang yang sholat. Di saat puasa dia dikatakan orang yang puasa. Berarti sholat itu sifat yang dilakukan manusia. Beni manusana. Tapi sifat perilaku yang dilakukan, yang ditimbulkan. Artinya tak menyatu. Misalnya Muhammad apa jeng? Dia mau bojeng ah? Tak ada saya tengah orang ah. Bojeng ini perak tepan apa jeng? Berarti itu sifat yang bisa beda, bisa tak ada. Itu sifat. Kalau tawassul dengan amal yang sifatnya sifat yang kadang ada kadang tidak itu boleh, apalagi dengan adatnya. Dengan orangnya yang diridhoi oleh Allah, itu lebih boleh bi'tibarima dengan menghitung sesuatu fiha yang ada di dalam dawat min hiyazati a'la maratibit taati dari mencakup tinggi-tingginya beberapa martabat ketaatan wal yakini dan keyakinan wal ma'rifati dan kenal billahi dengan Allah Rabbil alamin. Apa boleh orang silakar
keadaannya tak pernah maksiat, takut ke Allah, atina isin nur, atina isin keyakinan kepada Allah, atina isin taat, derajat tinggi. Amal yang kadang ada, kadang tidak saja bisa dibuat tawassul, apa boleh? Adat orang. Ini yang mana hukum dalil akli secara akal. Mun sebagai dalil-dalil yang mana dalil nakli. Qala berfirman Allah Ta'ala ma tinggi Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah, walau annahum seandainya adapun sungguhnya mereka idzalamu di saat zalim mereka anfusahum pada diri-diri mereka. Cek saking orang roya saat ngelakoni maksiat sabun Allah saat zalim ja'u datang mereka kepadamu Muhammad fastaghfaru kemudian meminta ampun mereka Allah kepada Allah wastaghfaru dan memintakan ampunan lahum kepada lahum untuk mereka ar-rasulu rasul lawajadu maka akan menemukan mereka Allah pada Allah tawaban pada dat yang maha memberi tobat rahiman dat yang maha mengasihi ini juga bukti tawassul dengan dat kanto beda gambaran tawassul yang diceritakan Allah yang ditetapkan Allah ya Al-Qur'an. Dabun Gusti Allah saking ngering orang dia tanglok makhluk dia mon salah entar ke Muhammad. Mare entar ke Muhammad nyon sepora ke Allah. Mela nyon sepora ke Allah ya dan Muhammad deki Muhammad tangga kasih dabun Allah wastaghfarulahumur rasul nanti Rasulullah yang akan memohonkan ampun kepada Allah. Lah setelah Rasulullah memohonkan ampun pada Allah, la wajadullaha tawwabar rahimah. Allah akan mengampuni mereka. Berarti kan tawassul kelaban Kanjeng Nabi Muhammad. Nyoon sepora tibi belum tentu diterima sepora. Nah, tapi karena datang ke Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi nyoonaki ampunan, akhirnya diampuni. Meskipun lagi-lagi kita yakin yang mengampuni tetap Allah, bukan Nabi Muhammad. Wahada adapun inilah qauluhu ta'ala. Sorihun adalah jelas fitikhadihi di dalam menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasilatan pada perantara ilallahi kepada Allah Taala maha tinggi Allah. Buktinya liqaulihi karena firman Allah ja'uka. Bila nang ayatnya walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka datang. Mun lakar tak usah wasilah, mun lakar wasilah ni tak ada gunana. Ngapain Gusti Allah ya Al-Qur'an ada buja'uka? Langsung ada Abu Daban mon salah walau annahum idzalamu anfusahum istaghfarullah mare. Ya saiki ngemendolim ke pangeran wis langsung nyon sepora ke pangeran. Ternyata Gusti Allah tak ada bunga gini kah? Ya saiki ngemendolim ke pangeran entar ke Nabi Muhammad nyon sepora ke Allah deki Nabi Muhammad nyon aki sepora ki ke Allah purban Allah sepora. Nah, dadi bade debu jauka. Wa qaulihi ta'ala wastaghfara lahumur Rasul. Dan Gusti Allah juga ada pun dengan ayat segala ketika mereka datang Kanjeng Nabi nyoonaki sepora. Walaula dzalika dan kalau tidak ada pun itu ittihadur Rasul wasilah famal faidatu maka adalah apa al faidatu adapun faidah min qaulihi ja'uka dari ucapan Allah ja'uka mun lakar tada faidah nah entar ke Kanjeng Nabi tak usah Gusti Allah ada bu datang langsung soro asabora mangkana orang atobat orang atua niki sunnahnya tetap menyebutkan atau bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk syarat dua nih bisa mustajab kan alhamdulillah gelu maren alhamdulillah moci pangeran ya Allah ya Rahman ya Rahim moci maren gini kah solawat ke Kanjeng Nabi karena gini kah wasilah abah langsung ke pangeran tak bisa raja tu saja jauh makanya ke Kanjeng Nabi gelu deki mari atua minta solawat boleh mari solawat alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin kita tambahin bisirril Fatihah. Sin soalun hal jawazu tawassuli. Ada soal hal jawazu tawassuli apakah ada pun bolehnya tawassul? Amun adalah umum bil ahya dengan orang-orang hidup wal amwati dan orang-orang yang wafat. Tawassul dia oleh ke orang odi melolo, melakar ke orang oleh lek kan tali lemare. Terus pada oleh orang odi dan orang mati. Apa orang odi melolo, apa orang mati melolo? Jawab na'am oleh, berarti oleh kapi. Fa innal ayata karena sungguhnya ayat aidan juga ammatun adalah umum fi hayatihi di masa hidupnya Nabi ad-dunyawiyah
yang berbangsa dunia, hidupan dunia Nabi, wa ba'da wafatihi dan setelah wafatnya Nabi. Gusti Allah tak ada bu ja'uka fi hayatika enten, tak ada bu ja'uka ba'da mama tika enten. Sepenting datang ke Kanjeng Nabi. Tak ada bu Kanjeng Nabi pokok Muhammad ki odi, Gusti Allah tak ada bu. Juga tak ada bu selastare na Muhammad mah, selastare Muhammad wafat. Punten Kanjeng Gusti Allah tak ada bunga gini berarti umum. Ki Kanjeng Nabi ki ibadah omor engki tambah sobung omor secara dohir engki juga pada. Wakat sahabat dan sungguh telah tetap bi annahum bahwa sungguhnya mereka kekasih Allah ahyaun adalah beberapa orang yang hidup fi kuburihim di kuburan mereka. Dabun Gusti Allah wala tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillahi amwata. Sehingga bencak nyangka orang-orang semateh neng ejalan Gusti Allah aro mateh. Bal ahyaun. Mereka orang-orang yang hidup jasad teberak dohir mate. Tapi dabun Gusti Allah ya Al-Qur'an odi. Niki saya kocak waqat sabata sungguh telah tetap. Wa anna arwahum dan sungguhnya para ruh mereka fi hadrati rabbihim adalah di keharibaan Tuhannya mereka. Paman maka adapun orang tawassala adalah ketika bertawassul man bihim dengan mereka wa tawajjaha dan mengarah man atau menuju man ilaihim kepada mereka. Tawajjahu maka akan menuju mereka ilallahi kepada Allah Ta'ala fi husuli matlubihi di dalam hasilnya, di dalam menghasilkan yang dicari man. Timon orang minta tolong ke para aulia atau wasul ke aulia. Deki aulia sing ngadep ke Gusti Allah. Deki aulia sing nyonaki ke Gusti Allah. Fal mas'ulu maka adapun yang dimintai fil hakikati dalam hakikatnya huwa dia al mas'ul Allahu adalah Allah bakun Allah. Uluban bian aziaro ke para ring sepo, ke para aulia wali songo, atau para habaib, para kiai sepon set. Ini kepakun hakikatan apa nyon ke Gusti Allah wahwa adapun dia Allah al-fa'ilu adalah zat yang melakukan al-khaliqu yang menciptakan duna siwahu tidak selainnya Allah. Fa innana karena sungguhnya kita ma'asyiru ahli sunnah wal jamaah, kelompok ahli sunnah wal jamaah, la na'taki itu adalah tidak meyakini kita taksiron pada bisa berdampak. Wala kholqon dan tidak menciptakan, wala naf'an dan tidak memberi manfaat, wala dorron dan tidak memberi bahaya illa lillah kecuali milik Allah wahdahu hanya Allah la syarika tidak ada sekutu lahu untuk Allah. Keyakinan kita tetap yang memberi dampak, yang menciptakan, yang memberi manfaat, yang menentukan kebahayaan itu hanya Allah wal anbiya dan adapun para nabi wal aulia dan para wali. La ta'sir adalah tidak ada dampak lahum untuk mereka fi syai'in dalam suatu apapun. Innama yutabarraku hanya dibuat berkah bihim dengan mereka, wa istaghatsu dan dibuat pertolongan bimaqabihim dengan kedudukan mereka. Likaunihim karena mereka, karena adanya mereka ahibba Allahi adalah beberapa kekasih Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah alladina yakni orang-orang bisa babihim yang dengan sebab mereka yarhamu bisa mengasihi Allahu Allah. Yarhamu mau mengasihi Allahu Allah ibadahu pada beberapa hambanya Allah. Jadi pada riwayat Allah aslinya nikah terus abri adab terus. Karena ngabes kemaksiatan si bodoh ibu mi. Deki ngabes orang LGBT, ngabes orang napa minum homer, ngabes orang azina, Gusti Allah ngolatin. Maksiat-maksiat si banyak. Itu maunya Allah menyiksa. Tapi di saat melihat pada kekasihnya Allah, di saat melihat pada aulia illah, pada ulama, ini kita detik. Berdatang kekasih di sak burung. Berdatang senyebaraki ilmu nangko di sak burung. Beda aulia di sak burung. Beda nabi di sak burung. Nah, karena napa? Jadi bisa babihim yarhamullah ibadahu fala farqo termasuk masjid. Masjid ini termasuk tempat yang dibuat pertimbangan juga ban para malaikat ban Gusti Allah dibuat pertimbangan. Dia orang wali, orang alim, masjid itu jadi pertimbangan para malaikat. Timon ki ibadah masjid, Pak Polo Roma dari masjid dari segala arah. Barat timur de jelauk nih kah? Paringi aman. Pak Polo Roma dari lima ulama paringi aman. Ada riwayat seperti itu dari sahabat asar nih. Entah gelero dia punya Ibnu Mas'ud.
Fala farqa maka tidak ada perbedaan hina idin di saat itu baina kaunihim antara adanya mereka ahyaan adalah orang-orang hidup aw amatan atau beberapa orang yang wafat. Kalau sudah yang menjadi pertimbangan Allah, yang menjadi pandangan kasih sayang Allah itu adatnya, orangnya, maka tidak ada bedanya dia hidup atau mati, tidak ada bedanya. Fal fa'ilu maka adapun yang melakukan fil halata ini di dua keadaan, maksudnya di keadaan yang dibuat tawassul itu masih hidup atau yang dibuat tawassul sudah wafat, semua yang melakukan dalam dua keadaan itu huwa dia al fa'il, Allah adalah Allah alal hakikati atas hakikatnya. Fa'amal ladina maka adapun orang-orang yufarrikuna yang membedakan mereka bainal ahya'i di antara orang-orang hidup wal amwati dan orang-orang yang wafat. Kalau ada yang mengatakan oleh atau wasul ka orang seki odi mun si wafat ta oleh mun bade sing ngocak ngakeni ka faka'annahum maka kayak mereka ya takiduna adalah meyakini mereka at-ta'tsira pada bisa membuat dampak lil ahya'i kepada orang hidup dunal amwati tidak orang mati. Wahada adapun ini batilun adalah batal, salah mutlakon secara mutlak. Fa innallaha karena sungguhnya Allah khaliqu kulli syai'in adalah pencipta segala sesuatu. Mak itu bideki mak pas ngocak mon ki odi bisa ke bait tawassul mon mati tak bisa. Berarti ban ayakinin mempunyai keyakinan kalau hidup berarti bisa memberi dampak. Kan tidak. Hidup mati tidak bisa memberi dampak. Yang beri dampak bakun Gusti Allah. Makanya tidak beda antara mereka masih hidup atau mereka sudah wafat. Kalau mengatakan si Odi si kebayi tawasul, saya mati tak oleh. Oh berarti ban ngangkep si Odi meloloh. Saya bisa beri dampak. Menengkok nje Odi wafat tak bisa beri dampak. Saya beri dampak bakun Gusti Allah. Cuma mereka sebagai apa? Perantara. Beliau-beliau sebagai perantara karena beliau-beliau dekat dengan Allah. Maka tidak beda antara hidup dan wafat. Sin soalun mad dalilu ma adalah apa dalilu adapun dalilnya ala jawazut tawassuli atas bolehnya bertawassul bil amwati dengan orang-orang wafat. Jim jawab qauluhu ta'ala ya sabuna Allah walau annahum segala walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat segala fa innal ayata karena sungguhnya ayat ammatun adalah umum fi hayatihi di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunyawiyah di dunia, bangsa dunia, wa ba'da wafatihi dan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa intiqalihi dan berpindahnya Rasul ilal hayatil barzakhiyah kepada kehidupan barzakh. Gusti Allah tak ada bu ja'uka fi hayatika datang mentusa datang kebaan saat ban odi entan tak terangaki napa kanjing Nabi ibadah napa kanjing Nabi pon seta pon badi alam barzakh tak terangaki berarti umum. Waqad dzakara dan sungguh telah menyebutkan Ibnul Qayyim. Nah, Ibnul Qayyim ini keulamaan Wahabi. Tapi kitabnya digunakan oleh kita. Habib Zain bin Smith ngangkui kitab Ibnu Qayyim. Terus Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Asani ini kan kitab apa? Nama boleh mafahim banyak nukil pendapat Ibnul Qayyim. Jadi Ibnul Qayyim ini kan muridnya Ibnu Taimiyah, tapi pendapat-pendapatnya saya dan juga digunakan oleh mereka. Ini sengaja Habib Zainal Abidin menggunakan dabuna Ibnul Qayyim karena Ibnul Qayyim juga dibuat rujukan oleh orang-orang Wahabi. Waqad dzakara dan sungguh telah menyebutkan Ibnul Qayyim fi Zadul Ma'ad di dalam kitab Zadul Ma'ad an Abi Sa'id. Habibul Haddad seneng ke kitab Zadul Ma'ad nih. Sampai pernah ada bu, cek saya yang ko andi kitab Zadul Ma'ad rebenyak ban ko itu gareng orang selebur ke ilmu. Lambak kan kudu nulis, makin percetakan gampang. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Zadul Ma'ad an Abi Sa'id, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri qala, berkata Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kharaja tidak keluar rajulun seorang lelaki min baitihi dari rumahnya rajul, keluar ila sholati menuju salat. Faqala kemudian berdoa rajul, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'alu adalah meminta aku kepada engkau bihaqqis sa'ilina dengan haknya orang-orang yang pernah meminta alaika atas engkau wa bihaqqi mamsyaya dan dengan haknya perjalananku hada yang ini ilaika menuju kamu fa inni karena sungguhnya aku ya Allah lam akhrud tidak keluar aku batoron dalam keadaan sombong wala asyaron
dan tidak senang dengan keburukan. Wala riyaan dan tidak keluar riya, wala sum'atan dan tidak ingin didengar orang. Wala sum'atan dan tidak ingin didengar orang. Ya Allah, jabuna Kanjeng Nabi mun bada orang keluar dari bunggona menuju salat, kemudian aduh ya Allah abdi nyeonna. Kelaban haan orang-orang saya pernah nyeon keajunan. Ben kelaban haan jalan abdi nikah menuju salat. Dan gula keluar ke salat tak keluar dalam keadaan sombong, tak keluar dalam keadaan senang ngelakoni coba, tak keluar dalam keadaan ria, tak keluar dalam keadaan teroyal sama orang, sum'ah. Wa inna ma kharajtu dan hanya keluar aku ittiqa asakhotika karena takut kemurkaanmu. Wabtigo amargodotika dan mencari ridhomu. As'alu meminta aku kepadamu antung kita pada hendaknya menyelamatkan engkau ni kepadaku minan nari dari neraka. Wa antaghfira dan hendaknya mengampuni engkau li kepadaku dzunubi pada dosa-dosaku. Fa innahu karena sungguhnya la yaghfiru tidak bisa mengampuni adzunuba pada dosa-dosa illa anta kecuali engkau. Ada orang sekeluar dari Romana menuju sholat, kemudian adu-adu seki buru, meskipun bahasa Madura, illa wakala, kecuali memasrahkan Allah bihi dengan rojulin, orang yang sekeluar nikah, illa wakala kecuali memasrahkan Allah bihi dengan rojul, sab'ina alfi malakin pada 70.000 malaikat. Yastaghfiruna yang memohonkan ampun malak sab'ina alfi malak lahu untuk rojulin wa akbala dan menghadap Allah biwajhihi dengan datnya Allah hatta yakdia sehingga menyelesaikan rojul salatahu pada salatnya rojul. Rawi meriwayatkanhu kepada hadis Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Jadi pada hadis riwayat Ibnu Majah nega jaban Kanjeng Nabi orang keluar di Romana menuju Fajang. Terusnya on ya Allah abdi nyeona. Kelaban ahaan orang-orang sepernah nyeon keajunan. Ben kelaban ahaan jalan abdina menuju salat. Abdina tak keluar dalam keadaan sombong, dalam keadaan senang ngelakoni coba. Tak keluar dalam keadaan ria, tak keluar dalam keadaan teroya lemah orang. Dan gula keluar menuju salat murni karena takut seksana ajunan. Murni karena nyareh ridona ajulan. Maka abdina nyeona selamat aki abdina dari neraka, sepora aki dosa abdina. Karena sobung sebisa nyepora dosa kecuali ajunan. Ini kemudian adu nggak nikah? Ya dena ketika mangkat apa jang. Dabuna Kanjeng Nabi, mon bada orang ngelakoni nggak jadi ya, maka Allah bakal masraaki orang jadi kepetong polo ibu malaikat, sobat jepetong polo ibu malaikat re nyeonaki sepora ke orang jadi ya. Dan bukan cuma itu, orang itu mendapat pandangan khusus dari Allah selama dia sholat sampai selesai sholat. Teti latih kelaban pandangan rahmat dan Gusti Allah. Lan engka antoh bededabu kelaban hak jalana abdina. Kelaban hak orang-orang si pernah nyeon ka ajunan. Berarti kan atau usul ke orang-orang si pun situ. Orang-orang si pernah nyeon ke Gusti Allah. Terus atau usul ke jalana abe si abe lakar keluar ikhlas lillahi ta'ala. Berarti tak napa. Tausul ka orang-orang sepon sete bukti na nikah ejareta aki Kanjeng Nabi. Tuana kelaban haan orang-orang se pernah nyoon ka ajunan. Ki orang-orang sepon sete dari lambok se nyoon ke Gusti Allah. Berarti tak apa tausul ka orang sete. Tausul dengan amalan-amalan atau ke orang-orangnya si ampun sete. Wariwayat dan meriwayatkan Al-Baihaqi Imam Baihaqi wabnus Sinniyu dan Ibnu Sinni Al-Hafidh Abu Nu'aim An-Naman. Mereka meriwayatkan An-Naman pada sungguhnya orang An-Namin salaki An-Namin du'aihi. Pada sungguhnya adalah sebagian dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam indah hurujihi di saat keluarnya Nabi ila sholati kepada salat Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaika gitu sekele. Nika termasuk tuana Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi mecil antara asolat. Bahkan Kanjeng Nabi pun bertawassul dengan hak orang-orang sebelum Nabi yang pernah meminta kepada Allah dari nabi-nabi sebelumnya. Kalau ada para ulama wah fahada maka adapun ini tawassulun adalah tawassul sorihun yang jelas likulli abdin untuk setiap hamba mukminin yang mukmin hayyan baik adalah hidup atau mayitan atau sudah wafat.
Wa 'allama dan memberitahu molang Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu pada beberapa sahabat Nabi. Hadad doa pada inilah doa. Nabi bahkan molang dua gini kepada sahabat. Wa amara dan memerintahkan Nabi hum kepada ashab bil ityan dengan melakukan bihi dengan hadad doa. Wa ma min ahadin dan tidak ada adapun seseorang minas salafi dari salaf wal khalafi dan zaman khalaf dan orang-orang khalaf illa kana kecuali ada mereka yad'u adalah berdoa salaf atau ahad ki illa kana kecuali ada ahad yad'u adalah berdoa ahad bihadad doa dengan inilah doa indah huruji di saat keluarnya ahad lis salat kepada salat dan doa ini diterapkan oleh ulama salaf dan ulama khalaf sampai mangkin karena bulang na Kanjeng Nabi, buruk na Kanjeng Nabi, ajarannya Nabi. Wa aidon dan juga ma akhraja tidak mengeluarkan kepada hadis Abu Nuaim. Abu Nuaim, Imam Abu Nuaim fil Ma'rifati. Di kitab Ma'rifah, wa Tabarani dan Imam Tabarani, Ibnu Hibban fi sahihi di kitab sahihnya Ibnu Hibban. An Anas. Benih tidak ki wa ma dan sesuatu dalil. Wa aidon dan juga termasuk dalil juga ma hadis akhraja yang telah mengeluarkan kepada ma Abu Nuaim Imam Abu Nuaim fil Ma'rifah dalam kitab Ma'rifah. Wallahu a'lam kitab Ma'rifah nih gula cuma oning Abu Nuaim nih kan di kitab asmana Hilyatul Aulia. Hilyatul Aulia ini salah satu kitab induk dari kitab Ihya. Jadi kitab Ihya Ulumuddin di saat membahas tentang manakib sahabat, tabi'in itu semua hampir semua mungkin semua mengambil dari kitab Hilyatul Aulia. Ya Allah. Pokon karangna Al-Muttalibi Abu Talib asmana singarang. Kitab Kutul Kulub. Kitab apa? Kutul Kulub. Man bab tasawuf ihya ni ngalak dari kitab Kutul Kulub. Dan bab fikih ki ngalak nang kitab-kitab Imam Ghazali tibi. Bada Al-Basit, bada Al-Wasit, bada Al-Wajiz. Terus ngalak dari kitab-kitab gurune Imam Ghazali juga. Nah, Abu Nuaim ni kan di kitab menjabani kanto fil Ma'rifah dalam kitab Ma'rifah. Mungkin juga nanti karangan asmana kitab Ma'rifah. Wallahu a'lam. An Anas bin Malik diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata Anas bin Malik lama matat di saat wafat Fatimah binti Asad. Sayyidah Fatimah bin Asad Ummu Ali bin Abi Thalib ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ummina Sayyidina Ali ni asmana Fatimah, rajinang ki Fatimah juga sami. Fatimah binti Asad nika ummina Sayyidina Ali. Di saat ummina Sayyidina Ali seda radhiyallahu anhuma wa dzakara dan menyebutkan Anas bin Malik al hadis pada hadis maksud lancung nika ering kesah hadisah wa fi dan adalah di dalam hadis annahu sungguhnya adapun sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaja'a adalah tidak menika mana aslinya asaren miring tidur miring Nabi fi qabriha di dekat kuburannya Fatimah binti Asad. Waqala dan berkata Nabi Allahumma ya Allah alladzi yuhyi yang bisa menghidupkan Allah wa yumitu dan mematikan Allah wa huwa sedangkan adapun di Allah hayyun adalah zat yang hidup la yamutu yang tidak akan pernah wafat Allah ighfir ampunilah li ummi untuk ibuku Fatimah yakni Fatimah binti Asad walakin dan talkinlah berilah tahu kepada Fatimah binti Asad hujjatahu pada argumentasinya Fatimah binti Asad maksudnya saat etanya aki malaikat napa paringi oning ya Allah talkenaki ya Allah wa wasi' dan luaskanlah alaiha atas Fatimah binti Asad madkhalaha pada tempat masuknya Fatimah binti Asad maksudnya kuburna peluas ya Allah bihaqqi nabiyika dengan haknya nabimu maksudnya kanjeng Nabi tibi wal anbiya'i dan para nabi alladzina min qabli yang sebelumku fa innaka karena sungguhnya engkau Allah arhamur rahimin adalah paling mengasihinya orang-orang yang mengasihi al hadis. Jadi kanjeng Nabi duana bada kata-kata bihaqqi nabiyika wal anbiya illadzina min qabli. Berarti juga tawassul dengan orang-orang wafat sebelum Nabi. Berarti juga takna tawassul dengan orang wafat. Fanzur maka lihatlah qaulahu pada ucapan Nabi bihaqqil anbiya'i min qabli.
dengan hak nabi-nabi sebelumku. Fahuwa maka adapun dia qauluhu sorihun ada jelas fi jawazi tawassuli dalam hukum bolehnya bertawassul bil anbiya dengan para nabi ba'da wafatihim setelah wafatnya al anbiya fa innahum karena sungguhnya anbiya ahyaun adalah beberapa orang yang hidup fi barazikhihim di beberapa alam barzakhnya anbiya. Wakada dan begitu juga ahyaun, begitu juga hidup kummalu warathatihim adapun orang-orang sempurna para pewaris anbiya minas siddiqin, orang-orang sempurna para pewaris anbiya minas siddiqin dari orang-orang yang benar dalam tauhidnya al auliya, yakni para wali. Banyak pun tadi lagi. Sesoal lagi. Sin soalun. Idza kana jika ada tawassul bin amwati dengan orang-orang wafat. Jaizan adalah boleh. Jadi dari segi buru. Tuhan Kanjeng Nabi saya untuk Fatimah, Sayyidah Fatimah binti Asad terus napa? Tuhan Kanjeng Nabi saat Kanjeng Nabi mecil dari salat. Itu kan tawassulnya dengan orang-orang wafat. Kalau sudah tawassul dengan orang wafat itu boleh, Falimada maka kenapa tawassala bertawassul al khalifatu Umar bin Khattab, seorang khalifah yakni Umar bin Khattab bil Abbas dengan Sayyidina Abbas. La bin Nabi tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat pernah nang ekasa terjadi napa? Paceklik. Paceklik ini kekeringan. Kekeringan kepi. Nang Madinah terjadi kekeringan, Kanjeng Nabi pun sedo. Saat terjadi kekeringan, Kanjeng Nabi napa? Sedo. Terus Sayyidina Umar tak tawassul ke Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi seda. Tapi Sayyidina Umar tawassul ke Sayyidina Abbas. Dabun Sayyidina Umar bihaqqi Abbas. Ya Allah, kelaban hak pamana Kanjeng Nabi Sayyidina Abbas patoronaki ojan. Terus pada riwayat lain Sayyidina Umar langsung makon Sayyidina Abbas untuk atua. Wahai Sayyidina Abbas ngereng panjenengan si atua. Manter bada ocean, mon bada ocean berarti deki napa kekeringan nek Madinah nih keelang. Dan ini kan dipertanyakan, kalau memang tawassul dengan orang yang wafat itu boleh, kenapa setelah Nabi wafat Sayyidina Umar pernah tidak bertawassul pada Nabi, justru bertawassul kepada Sayyidina Abbas yang masih hidup? Mayu harapa? Mulakar oleh seharusnya kan langsung tawassul ke Kanjeng Nabi, lebih utama daripada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini pamanah Kanjeng Nabi. Jim jawab nih kah? Kalau berkata para ulama nafa'a semoga memberi manfaat Allah bihim dengan mereka. Wa amma tawassulu Sayyidina Umar. Wa amma tawassulu Sayyidina. Adapun tawassulnya Sayyidina Umar bil Abbas dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, falaisa maka tidak ada fihi adalah di dalam tawassul Umar dalilun adapun dalil ala adami jawazit tawassul atas tidak bolehnya bertawassul bi ghairil ahya'i dengan selain orang yang hidup. Ajri ya tak bisa kebaik dalil. Tak bisa kebaik dalil bahwa tawassul ke orang yang sela seter tak oleh. Apa? Innama tawassala. Wa innama tawassala dan hanya bertawassul Umar Sayyidina Umar bil Abbas dengan Sayyidina Abbas dunan Nabi tidak bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa Sayyidina Umar liyubayyina supaya memberi penjelasan Sayyidina Umar linnasi kepada manusia annat tawassula pada sesungguhnya bertawassul bi ghairin nabi dengan selain nabi jaizun itu boleh wala haraja dan tidak ada kebahayaan fihi di dalam tawassul bi ghairin nabi. Mon Sayyidina Umar tawassul ke Kanjeng Nabi terus deki orang bakal andi pemahaman bahwa tawassul ke selain Kanjeng Nabi tak oleh. Makanya di saat itu Sayyidina Umar tak tawassul ke Kanjeng Nabi, tapi tawassul ke Sayyidina Abbas. Itu untuk menerangkan bahwa tawassul ke selain Kanjeng Nabi pokok orang saya ini kataan apa? Ini ke pertama alasannya. Alasan kedua, wa inna ma khassa dan hanya menghususkan Sayyidina Umar al-Abbas pada Sayyidina Abbas min sairi sahabati dari semua sahabat. Kenapa yang dipilih Sayyidina Abbas? Sahabat banyak. Li'idhari syarafi ahli baiti Rasulillah untuk menampakkan kemuliaan keluarga Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Sayyidina Umar mau ngasih tahu bahwa memang sahabat tuh mulia semua, tapi kok milih ya orang-orang ahlul bait Kanjeng Nabi. Nampakake ke orang, ke umat Sayyidina Umar, ke pengikutnya, ke bawahannya bahwa
pada ahlul bait Nabi itu terdapat keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya pada duriyah Nabi alim ahli ibadah. Pada benih duriyah Nabi alim ahli ibadah. Mana utama? Ya, jelas lebih utama apa? Duriyah Nabi si alim. Bahkan ada yang mengatakan ketika ada eh, seorang habaib tidak alim. Ini kefatwan Ibnu Hajar. Pada orang habib tak alim, terus bodoh benih keturunan Nabi alim alamah. Mana yang kita dahulukan? Ini kita bunuh lama berisi adabu. Ya kita harus mendahulukan duriyah Nabi. Kenapa? Karena kanjeng Nabi adabu. Qaddimu Quraisyan wala taqdumu alaih. Dahulukan orang-orang Quraisy. Nama boleh keturunan kanjeng Nabi. Jangan kalian mendahulukan orang lain di depan mereka. Jadi dapun kanjeng Nabi qaddimu Quraisyan wala taqdumu alaihim. Dahulukan Quraisy, jangan kalian mendahului mereka. Ini Japon Ibnu Abba Japon Serah Ibnu Hajar Al-Haytami nang kitab napa Al-Minahul Makkiyah mana tak salah. Mana kitab apa? Lah Sayyidina Umar memilih Sayyidina Abbas karena Sayyidina Abbas selain paman Nabi, beliau juga sahabat, beliau juga orang soleh, beliau juga orang alim. Makanya yang dipilih Sayyidina Abbas. Mad dalil ala dzalik wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad.